Assalamualaikum pemirsa Norma Kisah. Kali ini kami akan sajikan kisah yang mengemparkan warga di tengah kajian akbar Gus Ikdam. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share. Malam itu, Desa Sumbersewu di Banyuwangi bersiap menggelar pengajian akbar yang sudah lama dinanti. Gus Ikdam, seorang ulama muda yang karismatik, dijadwalkan hadir untuk memberikan tausiah kepada ribuan jamaah yang datang dari berbagai pelosok daerah. Lapangan luas di tengah desa sudah dipersiapkan sejak pagi. Panitia bekerja keras memasang panggung, menyiapkan tikar untuk jamaah, dan memastikan penerangan cukup agar pengajian berjalan lancar. Udara malam yang sejuk semakin menambah kehusyukan suasana. Sejak sore, warga berbondong-bondong datang dengan membawa perlengkapan sederhana, sajadah, air minum, dan beberapa bekal makanan ringan. Sebagian besar jamaah datang berkelompok, terutama dari majelis-majelis taklim yang rutin mengikuti pengajian Gus Ikdam. Para ibu-ibu tampak sibuk mencari tempat di bagian depan agar bisa melihat sosok ulama yang mereka kagumi lebih dekat. Sementara itu, para pemuda turut serta mengatur lalu lintas kendaraan di sekitar lokasi agar tidak terjadi kemacetan. Di sudut lapangan, beberapa pedagang kaki lima memanfaatkan momen ini dengan menjajakan berbagai makanan dan minuman. Mereka menjual nasi bungkus, gorengan, hingga es teh manis yang segar. Meskipun ramai, suasana tetap tertib dan penuh adab, mengingat acara ini adalah majelis ilmu. Semua orang tampak menunggu dengan penuh antusias, berharap mendapatkan ilmu dan keberkahan dari pengajian malam ini. Gus Ikdam dikenal sebagai ulama yang tidak hanya memiliki ilmu agama yang luas, tetapi juga gaya ceramah yang menyentuh hati. Kata-katanya selalu menenangkan, penuh hikmah, dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Karena itulah, setiap pengajiannya selalu dipenuhi oleh ribuan jamaah. Bahkan, tidak jarang orang dari luar kota rela menempuh perjalanan jauh demi bisa mendengarkan langsung ceramah beliau. Di tengah kesibukan panitia, suara azan Isya berkumandang. Jamaah yang sudah memenuhi lapangan segera mengambil air wudhu dan bersiap melaksanakan salat berjamaah. Panitia sudah mengatur agar saf tetap rapi dan tidak ada celah di antara jamaah. Beberapa pemuda yang bertugas sebagai keamanan juga berjaga di beberapa titik untuk memastikan acara berjalan tanpa gangguan. Saat salat Isya selesai, suasana semakin ramai. Jamaah yang baru datang terus berdatangan, memenuhi setiap sudut lapangan. Beberapa dari mereka bahkan rela duduk di atas rumput karena tempat yang disediakan sudah tidak mencukupi. Namun, semua tetap sabar dan menikmati suasana pengajian yang penuh keberkahan ini. Menjelang pukul 8 malam, seorang panitia naik ke atas panggung dan mengumumkan bahwa Gus Ikdam sebentar lagi akan tiba. Pengumuman ini disambut dengan lantunan sholawat dari para jamaah. Beberapa orang bahkan mulai menyalakan lampu flash dari ponsel mereka, menciptakan pemandangan yang indah dan syahdu. Tidak lama kemudian, mobil yang membawa Gus Ikdam memasuki area pengajian. Jamaah yang melihat kedatangannya langsung bersorak penuh semangat. Beberapa orang maju untuk sekadar bersalaman atau mencium tangan beliau sebagai bentuk penghormatan. Gus Ikdam turun dari mobil dengan senyumnya yang khas, menyapa para jamaah dengan penuh keramahan. Beliau mengenakan jubah putih dan serban hijau, simbol keulamaan yang sangat dihormati di kalangan masyarakat. Dengan langkah yang tenang, beliau menaiki panggung dan duduk di kursi yang telah disiapkan. Sebelum memulai tausiah, beliau mengangkat tangan dan berdoa agar pengajian malam ini membawa keberkahan bagi semua yang hadir. Suasana pun menjadi semakin hikmat. Ribuan jamaah terdiam, menanti kata-kata hikmah yang akan disampaikan oleh sang ulama. Namun, di tengah kehusyukan itu, ada sesuatu yang tidak biasa. Beberapa jamaah mulai merasakan kehadiran aura yang aneh, sesuatu yang mengganggu dan menciptakan kegelisahan di dalam hati mereka. Di tengah suasana yang semakin larut, Gus Ikdam duduk di atas panggung, menyapa jamaah dengan senyum teduhnya. Ribuan pasang mata tertuju kepadanya, menanti wejangan yang akan beliau sampaikan. Suasana begitu hikmat, diiringi lantunan sholawat dari para santri yang duduk di barisan depan. Namun, di tengah kehusyukan itu, beberapa jamaah di bagian belakang merasakan sesuatu yang ganjil. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat daun-daun di sekitar berdesir lebih keras dari biasanya. Beberapa ibu-ibu yang duduk di sudut lapangan mulai berbisik satu sama lain. Mereka merasa merinding tanpa sebab yang jelas. Ada yang mencoba mengabaikan perasaan itu dan kembali fokus pada pengajian,
tetapi ada pula yang tidak bisa menepis kecemasan yang mulai merayapi hati mereka. Seorang pemuda yang sedang menjaga area parkir tiba-tiba melihat bayangan hitam melintas cepat di antara kerumunan, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Gus Ikdam memulai tausiahnya dengan membahas tentang pentingnya mencari rezeki yang halal. Beliau menekankan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang benar akan membawa berkah, sementara harta yang didapatkan dengan cara yang haram akan membawa malapetaka. Kata-katanya begitu menyentuh, membuat banyak jamaah terdiam dan merenung. Namun, di tengah penyampaian ceramahnya, seorang jamaah di barisan tengah tiba-tiba berteriak, membuat semua orang menoleh ke arahnya. "Astagfirullah, apa itu?" teriak seorang pria sambil menunjuk ke arah sebuah sudut lapangan. Beberapa orang yang berada di dekatnya ikut panik dan menjauh dari area tersebut. Mata mereka membelalak melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada sosok hitam yang bergerak cepat di antara mereka. Bentuknya tidak jelas, tetapi kehadirannya membuat bulu kuduk merinding. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, apakah itu hanya bayangan atau ada sesuatu yang benar-benar mengganggu jalannya pengajian. Gus Ikdam menghentikan ceramahnya sejenak. Beliau menatap ke arah yang ditunjuk oleh jamaah tadi, lalu menghela napas pelan. Dengan suara tenang, beliau meminta semua jamaah untuk tetap duduk dan tidak panik. "Tenang, jangan panik. Ayo kita lanjutkan pengajian ini dengan hati yang tenang. Jika ada sesuatu yang mengganggu, insya Allah Allah akan melindungi kita," ucapnya. Namun, perasaan gelisah di antara jamaah belum sepenuhnya reda. Di antara kerumunan, seorang wanita tua tampak gemetar. Dia menatap ke arah bayangan hitam tadi dengan wajah ketakutan. "Ya Allah, jangan-jangan ini," bisiknya pelan, namun cukup terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, menduga-duga apakah kejadian ini ada kaitannya dengan cerita lama tentang pesugihan yang pernah terjadi di desa mereka. Sementara itu, di luar area pengajian, seorang pemuda melihat sesuatu yang lebih jelas. Di dekat semak-semak, ia melihat seekor hewan berbentuk babi dengan tubuh yang lebih besar dari biasanya. Matanya merah menyala, dan gerakannya tidak seperti babi biasa. Pemuda itu menelan ludah, merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Dengan cepat, ia kembali ke tengah lapangan dan memberitahu beberapa orang tentang apa yang dilihatnya. Laporan ini dengan cepat menyebar di antara jamaah. Kehebohan mulai terjadi. Beberapa orang berdiri, mencoba melihat apakah benar ada sosok babi di sekitar mereka. Gus Ikdam kembali menenangkan jamaah. Dengan suara yang tegas, beliau meminta panitia dan beberapa orang yang berani untuk mengecek kebenaran laporan itu. "Kita tidak boleh langsung menyimpulkan sesuatu tanpa melihat sendiri. Jangan panik, mari kita hadapi ini dengan kepala dingin," ujarnya. Namun, meskipun Gus Ikdam berusaha menenangkan suasana, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Beliau merasakan ada energi yang berbeda di tempat ini. Seolah-olah ada sesuatu yang memang tidak seharusnya berada di sana. Dengan keyakinan penuh, beliau bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Ketika beberapa pemuda mendekati semak-semak tempat babi itu terlihat, mereka melangkah dengan hati-hati. Beberapa di antara mereka membawa senter untuk memperjelas pandangan. Begitu cahaya mengenai semak-semak, mereka semua terkejut. Seekor babi besar dengan bulu hitam pekat berdiri di sana, matanya merah menyala, dan tubuhnya seolah memancarkan aura yang tidak biasa. Hewan itu tidak bergerak seperti babi pada umumnya, gerakannya lebih cepat, seolah memiliki kecerdasan manusia. Salah satu pemuda memberanikan diri mendekat, tetapi tiba-tiba babi itu berlari dengan kecepatan yang tidak wajar. Gerakannya begitu lincah, bahkan mampu melompati pagar kecil dengan mudah. Para pemuda yang melihat kejadian itu langsung menyadari bahwa ini bukan babi biasa. "Astagfirullah, ini babi ngepet," teriak salah seorang dari mereka. Jeritan itu membuat jamaah semakin gempar. Kabar ini segera sampai ke telinga Gus Ikdam. Beliau tetap tenang meskipun melihat kepanikan di sekitar. Dengan langkah mantap, beliau berdiri dari tempat duduknya dan meminta pengeras suara untuk berbicara kepada jamaah. "Semua yang hadir di sini, tenangkan hati kalian. Kita berada dalam majelis ilmu. Jika benar ada sesuatu yang tidak beres, kita hadapi dengan doa dan keyakinan kepada Allah," ujarnya. Namun, babi ngepet itu tidak tinggal diam. Ia berlari ke arah lapangan pengajian, membuat beberapa orang berteriak ketakutan dan berlarian ke segala arah. Dalam kepanikannya, beberapa orang bahkan terjatuh dan menginjak sajadah mereka sendiri. Situasi menjadi semakin tidak terkendali.
Panitia pengajian berusaha menenangkan jamaah, tetapi ketakutan telah menyebar begitu cepat. Gus Ikdam tidak tinggal diam. Dengan penuh keyakinan, beliau mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya menggema, memenuhi lapangan yang kini dipenuhi teriakan ketakutan. Perlahan, suara bacaan Al-Quran yang beliau lantunkan mulai membuat suasana menjadi lebih tenang. Beberapa orang yang tadinya berlari kembali duduk dan mengikuti bacaan doa yang dipimpin oleh beliau. Namun, yang mengejutkan adalah reaksi babi ngepet tersebut. Begitu mendengar lantunan ayat-ayat suci, ia berhenti berlari dan mulai mengerang dengan suara yang menyeramkan. Tubuhnya bergetar hebat, seolah merasakan siksaan yang luar biasa. Jamaah yang menyaksikan ini semakin yakin bahwa hewan ini bukanlah makhluk biasa. Gus Ikdam mendekati babi tersebut dengan langkah perlahan. Beliau terus membaca ayat suci tanpa henti. Ketika beliau semakin dekat, babi itu mulai meronta dengan lebih keras. Tiba-tiba, dari dalam tubuhnya keluar asap hitam yang pekat. Beberapa orang yang melihatnya langsung menutup hidung karena bau yang menyengat menyebar ke seluruh area. Dengan keyakinan penuh, Gus Ikdam mengangkat tangannya dan berdoa dengan khusyuk. Ya Allah, jika ini adalah makhluk yang tersesat, kembalikan dia ke fitrahnya. Jika ini adalah perbuatan manusia yang menggunakan ilmu sesat, tunjukkanlah kebenaran-Mu, doanya dengan suara lantang. Tiba-tiba, tubuh babi itu mulai berubah. Secara perlahan, dari tubuhnya muncul bentuk manusia. Jamaah yang melihat ini langsung terkejut, beberapa bahkan jatuh terduduk karena tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Sosok itu mulai terlihat jelas, dan semua orang menahan napas. Siapakah sebenarnya orang yang selama ini bersembunyi di balik wujud babi ngepet ini? Semua mata tertuju pada sosok yang kini berlutut di tanah, tubuhnya masih gemetar setelah berubah dari wujud babi menjadi manusia. Para jamaah yang tadinya berlarian kini kembali mendekat, ingin melihat lebih jelas siapa sebenarnya pelaku yang selama ini menggunakan ilmu hitam untuk mencari kekayaan. Sosok itu tampak lemah, wajahnya penuh dengan ketakutan. Ia mengenakan pakaian compang camping, seolah baru saja mengalami siksaan batin yang luar biasa. Gus Ikdam tetap berdiri tegak di hadapan sosok tersebut, sorot matanya penuh wibawa dan ketegasan. Beliau menatap pria itu dalam-dalam sebelum akhirnya bertanya dengan suara tegas, "Siapa kamu sebenarnya, dan mengapa kamu melakukan ini?" Pria itu tampak ragu untuk menjawab, namun di bawah tekanan tatapan ratusan orang yang menyaksikan, akhirnya ia mulai membuka mulutnya. Saya hanya ingin kaya, Gus," jawabnya dengan suara parau. "Saya tidak tahan hidup miskin. Saya ingin punya uang banyak, rumah mewah, dan dihormati oleh orang-orang." Suaranya terdengar penuh penyesalan, namun juga ada ketakutan yang begitu besar di dalamnya. Beberapa jamaah mulai bergumam, merasa geram sekaligus iba mendengar pengakuannya. Gus Ikdam menghela napas panjang. "Kamu mencari kekayaan dengan cara yang salah," ucapnya. "Harta yang diperoleh dengan jalan pesugihan hanya akan membawa malapetaka, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk keluargamu." Pria itu menundukkan kepala, tak mampu menatap wajah Gus Ikdam maupun jamaah yang kini mengelilinginya. Tiba-tiba, dari arah kerumunan, seorang wanita tua berlari sambil menangis. "Astagfirullah, itu anak saya, Gus," teriaknya dengan suara parau. Wanita itu langsung jatuh bersimpuh di hadapan anaknya, mengguncang tubuhnya dengan penuh kesedihan. "Kenapa kamu melakukan ini, Nak? Kenapa harus mengambil jalan yang sesat?" Air matanya mengalir deras, sementara pria itu hanya bisa menunduk semakin dalam. Jamaah yang menyaksikan kejadian ini mulai merasa iba. Beberapa di antara mereka saling berbisik, menyadari bahwa pria itu ternyata adalah warga desa mereka sendiri. Seorang pemuda yang selama ini dikenal rajin bekerja, namun entah sejak kapan mulai menjauh dari kehidupan sosial. Kini semuanya terjawab, ternyata ia telah memilih jalan pesugihan dan menjadi babi ngepet untuk mencari kekayaan instan. "Orang yang tergoda oleh pesugihan biasanya akan kehilangan banyak hal," lanjut Gus Ikdam. "Mereka mungkin mendapatkan harta, tapi mereka kehilangan ketenangan, kehilangan berkah, dan bahkan kehilangan harga diri mereka sendiri. Lihatlah sekarang, kamu dipermalukan di depan semua orang karena perbuatanmu sendiri." Pria itu mulai terisak. "Saya menyesal, Gus, saya menyesal," katanya dengan suara bergetar. Ia menangis terseduh-seduh, sementara ibunya terus memeluknya dengan penuh kepedihan. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. "Taubat masih terbuka untukmu," ucapnya.
Tapi kamu harus benar-benar meninggalkan jalan ini dan kembali ke jalan Allah. Uang yang kamu peroleh dari pesugihan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Setelah kejadian yang menggemparkan itu, suasana di lapangan pengajian mulai tenang kembali. Pria yang telah terbukti melakukan pesugihan kini duduk dengan lemas di atas tanah, sementara ibunya masih memeluknya dengan air mata yang terus mengalir. Beberapa tokoh desa mendekat, menatap pria itu dengan ekspresi bercampur antara marah dan iba. "Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," ujar salah seorang sesepuh desa dengan suara berat. "Bukan hanya karena kamu menggunakan ilmu hitam, tapi juga karena telah mencoreng nama baik desa kita." Beberapa warga yang mendengar itu mengangguk setuju. Mereka merasa dikhianati karena ternyata ada orang di antara mereka yang memilih jalan sesat demi kekayaan. Namun, sebelum suasana menjadi semakin panas, Gus Ikdam mengangkat tangannya, meminta, "Semua orang untuk tenang. Kita semua harus ingat bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk bertaubat," ujarnya. "Dia sudah menerima akibat dari perbuatannya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membimbingnya agar tidak kembali ke jalan yang sesat." Seorang tokoh agama desa kemudian bertanya, "Tapi, Gus, bagaimana dengan semua uang yang sudah dia dapatkan dari pesugihan ini? Itu kan uang haram." Pertanyaan itu membuat beberapa warga kembali berbisik-bisik, merasa penasaran dengan jawaban Gus Ikdam. Dengan tenang, Gus Ikdam menjawab, "Harta yang diperoleh dengan cara haram harus dibersihkan. Semua uang dan harta yang dia miliki dari pesugihan harus disedekahkan atau dibuang, agar tidak menjadi beban yang membawa keburukan." Pria itu kembali menunduk, memahami bahwa semua kekayaan yang ia dapatkan selama ini tidak memiliki nilai apapun di mata agama. Tak lama kemudian, beberapa warga sepakat untuk membawa pria itu ke masjid, agar ia bisa bertaubat dengan sungguh-sungguh. Gus Ikdam memimpin doa bersama, meminta agar pria itu diberikan hidayah dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Suasana yang tadinya tegang perlahan berubah menjadi lebih haru, terutama ketika pria itu bersujud sambil menangis, memohon ampun kepada Allah atas semua dosa yang telah ia lakukan. Setelah pengajian berakhir, kabar tentang kejadian ini menyebar luas ke seluruh desa dan daerah sekitarnya. Banyak orang yang datang ke rumah pria itu, ada yang sekadar ingin memastikan kebenaran berita, ada pula yang datang untuk memberikan nasihat. Namun, meskipun ia telah bertaubat, masih ada beberapa warga yang sulit menerima dan tetap menganggapnya sebagai aib bagi desa. Gus Ikdam menyadari bahwa proses taubat tidak mudah. "Hidup setelah bertaubat akan penuh ujian," ujarnya kepada pria itu. "Kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar berubah. Jangan pernah tergoda lagi untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan." Pria itu mengangguk, berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan kembali ke jalan yang salah. Hari-hari berlalu, dan pria itu mulai menjalani kehidupan barunya. Ia bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal, meskipun harus memulai semuanya dari nol. Beberapa warga yang awalnya mencibirnya perlahan mulai menerima kehadirannya kembali. Namun, butuh waktu lama baginya untuk benar-benar mendapatkan kepercayaan mereka. Di sisi lain, pengajian Gus Ikdam semakin dikenal luas. Kejadian malam itu menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa mencari kekayaan dengan cara yang haram hanya akan membawa kehancuran. Banyak jamaah yang kemudian semakin memperdalam ilmu agama, agar tidak terjerumus dalam godaan dunia yang menyesatkan. Sebelum meninggalkan desa itu, Gus Ikdam berpesan kepada seluruh warga, "Ingatlah bahwa harta bukanlah segalanya. Lebih baik hidup sederhana dengan rezeki yang halal daripada kaya raya dengan cara yang mengundang murka Allah." Kata-kata itu tertanam kuat di hati setiap orang yang hadir malam itu, menjadi pengingat bagi mereka untuk selalu berjalan di jalan yang benar. Dengan berakhirnya peristiwa tersebut, desa kembali tenang. Namun, kisah tentang babi ngepet yang muncul di tengah pengajian Gus Ikdam akan selalu dikenang sebagai peristiwa yang mengubah cara pandang mereka tentang kehidupan, rezeki, dan keimanan. Setelah kejadian malam itu, kehidupan di desa perlahan kembali normal. Namun, banyak warga yang masih penasaran dengan asal-usul ilmu hitam yang digunakan pria tersebut. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, apakah ia belajar sendiri ataukah ada seseorang yang mengajarinya? Apakah masih ada orang lain di desa yang juga melakukan pesugihan? Kepala desa bersama beberapa tokoh agama setempat kemudian berinisiatif untuk menggali lebih dalam tentang praktik ilmu hitam yang mungkin masih ada di sekitar mereka. Mereka memanggil pria yang telah tertangkap itu ke balai desa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Dengan wajah yang masih diliputi rasa bersalah, ia mulai bercerita. Saya mendapat ajaran ini dari seseorang, ucapnya lirih. Dia bukan warga desa ini, tapi sering datang ke sini untuk menawarkan jalan pintas kepada siapapun yang ingin cepat kaya. Pengakuannya membuat para tokoh desa saling berpandangan. Ternyata, ada pihak luar yang membawa ajaran sesat ini ke desa mereka. Orang yang dimaksud pria itu dikenal dengan sebutan Mbah Surya. Ia adalah seorang pria tua yang sering berpakaian serba hitam dan muncul di beberapa desa sekitar Banyuwangi. Konon, ia memiliki kemampuan supranatural dan menawarkan berbagai bentuk pesugihan kepada orang-orang yang tergoda oleh harta duniawi. Mendengar ini, Gus Ikdam segera mengambil tindakan. Kita harus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergoda oleh ajaran semacam ini, katanya tegas. Setiap desa harus lebih waspada terhadap orang-orang yang menyebarkan ilmu sesat. Para tokoh agama sepakat untuk memperketat pengawasan dan memberikan lebih banyak pengajian tentang bahaya ilmu hitam. Namun, pertanyaan besar masih tersisa, apakah Mbah Surya masih berada di sekitar desa? Jika iya, apakah ia masih merekrut orang-orang untuk mengikuti ajarannya? Keberadaan sosok misterius ini membuat warga semakin waspada, takut jika ada orang lain yang juga tergoda mengikuti jejak pria yang tertangkap malam itu. Setelah mendengar pengakuan dari pria tersebut, Gus Ikdam bersama kepala desa dan beberapa warga mulai menyusun rencana untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Mbah Surya. Mereka tidak ingin ada lagi warga yang jatuh ke dalam perangkap ilmu hitam yang menyesatkan. Beberapa warga mengaku pernah melihat Mbah Surya datang ke desa mereka, biasanya saat malam hari. Ia sering mengunjungi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan menawarkan bantuan dengan syarat yang tidak wajar. Awalnya dia memberikan uang dengan cuma-cuma, ujar salah seorang warga. Tapi lama-lama, dia mulai meminta mereka melakukan ritual tertentu. Dengan informasi yang didapat, Gus Ikdam memutuskan untuk mengadakan pengajian khusus yang membahas tentang bahaya pesugihan dan ilmu hitam. Kita tidak boleh membiarkan ajaran sesat berkembang di desa kita, katanya dalam ceramahnya. Setiap orang harus sadar bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari makhluk gaib atau perjanjian gelap. Malam itu, suasana pengajian menjadi lebih khusyuk. Banyak warga yang hadir untuk mendengarkan nasihat Gus Ikdam, terutama setelah kejadian babi ngepet yang mengejutkan. Beberapa orang bahkan mulai mengaku bahwa mereka pernah tergoda untuk mencoba pesugihan, tetapi akhirnya mengurungkan niat mereka setelah melihat akibatnya. Namun, di tengah pengajian, seorang pria tua tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan suara bergetar, "Gus, bagaimana jika ada orang yang sudah terlanjur melakukan perjanjian dengan makhluk gaib? Apakah masih ada jalan untuk kembali?" Pertanyaan itu membuat suasana menjadi hening. Semua orang menunggu jawaban Gus Ikdam. Dengan suara tenang, Gus Ikdam menjawab, "Setiap orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh akan selalu diterima oleh Allah. Tapi mereka harus benar-benar meninggalkan semua bentuk kesyirikan dan kembali ke jalan yang benar." Kata-kata itu memberikan harapan bagi mereka yang merasa telah jauh tersesat. Namun, pertanyaan itu juga menimbulkan kecurigaan. Apakah pria tua itu sendiri pernah terlibat dalam ilmu hitam? Ataukah ia mengenal seseorang yang masih menjalankan praktik terlarang tersebut? Setelah pengajian berakhir, beberapa warga mulai menceritakan pengalaman mereka tentang hal-hal aneh yang terjadi di desa. Beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan hitam melintas di pekarangan rumah mereka saat malam hari. Ada pula yang mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan atau langkah kaki, tetapi saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. "Sebelum kejadian babi ngepet itu, saya beberapa kali melihat sosok bayangan di belakang rumah," ujar seorang warga. "Saya kira itu maling, tapi saat saya kejar, bayangan itu menghilang begitu saja." Kisah serupa juga diceritakan oleh beberapa orang lainnya. Gus Ikdam menyimak semua cerita itu dengan penuh perhatian. "Ini bukan kebetulan," katanya akhirnya. "Kemungkinan besar, masih ada sisa-sisa ilmu hitam yang belum sepenuhnya hilang dari desa ini." Kepala desa pun mulai berpikir untuk mengambil langkah pencegahan yang lebih ketat. Ia menginstruksikan para pemuda desa untuk melakukan ronda malam guna memastikan tidak ada lagi kejadian aneh. Selain itu, mereka juga mendirikan pos penjagaan di beberapa titik yang dianggap rawan. Namun, semakin mereka berusaha menghilangkan pengaruh ilmu hitam, semakin banyak kejadian aneh yang muncul. Salah satu yang paling mengejutkan adalah saat seorang warga menemukan sebuah sesajen tersembunyi di bawah pohon besar di tepi desa.
Di atas sesajen itu, terdapat selembar kain putih dengan tulisan mantra yang tidak dikenal. Gus Ikdam segera datang ke lokasi dan memeriksa sesajen tersebut. Dengan penuh kewaspadaan, ia membaca doa-doa perlindungan sebelum akhirnya menyuruh warga untuk membakar semua benda yang ditemukan. Ini adalah bagian dari ilmu hitam yang masih tersisa, ujarnya. Kita harus membersihkan desa dari hal-hal seperti ini. Seiring dengan meningkatnya kewaspadaan warga, gangguan supranatural justru semakin menjadi-jadi. Beberapa warga melaporkan bahwa mereka mengalami mimpi buruk yang aneh. Ada yang bermimpi didatangi sosok makhluk hitam dengan mata merah menyala, ada pula yang bermimpi tentang seseorang yang meminta mereka untuk melanjutkan praktik pesugihan. Salah satu warga bahkan mengaku melihat bayangan menyeramkan di depan rumahnya pada tengah malam. Saya hampir pingsan melihatnya, katanya dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap saya dari kejauhan. Tapi saya bisa merasakan hawa yang sangat dingin. Gus Ikdam menyadari bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ketika ilmu hitam mulai dibersihkan, biasanya akan ada perlawanan, ujarnya. Makhluk-makhluk yang selama ini diberi tempat akan merasa terganggu. Untuk melindungi warga, Gus Ikdam menyarankan agar setiap rumah memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah, yang dikenal dapat mengusir gangguan makhluk halus. Ia juga mengadakan doa bersama di beberapa titik yang dianggap paling sering mengalami gangguan. Perlahan tapi pasti, desa mulai kembali tenang. Namun, pertanyaan terbesar masih tersisa, apakah Mbah Surya benar-benar telah pergi? Ataukah ia masih bersembunyi di suatu tempat, menunggu kesempatan untuk kembali menyebarkan ajarannya? Setelah berbagai kejadian aneh yang menimpa warga, kepala desa, tokoh agama, dan para pemuda sepakat untuk mencari tahu lebih dalam tentang keberadaan Mbah Surya. Mereka yakin bahwa selama sosok ini masih bebas berkeliaran, ancaman ilmu hitam belum sepenuhnya hilang dari desa. Seorang warga tua, Mbah Karto, mengaku pernah melihat Mbah Surya beberapa hari sebelum kejadian babi ngepet di sebuah gubuk tua di pinggiran hutan. Aku tidak tahu pasti apa yang dia lakukan di sana, tapi dia tampak seperti sedang melakukan ritual, ujarnya dengan suara gemetar. Mendengar itu, Gus Ikdam segera mengajak beberapa orang untuk menyelidiki tempat yang dimaksud. Malam itu, mereka berjalan menuju gubuk yang terletak di dalam hutan kecil di tepi desa. Udara terasa dingin, dan suasana begitu mencekam. Langkah kaki mereka terdengar menggema di keheningan malam. Saat mereka mendekati gubuk tersebut, bau anyir dan dupa yang menyengat tercium di udara. Beberapa orang mulai merasakan bulu kuduk mereka meremang. Dengan hati-hati, Gus Ikdam mengetuk pintu gubuk. Tidak ada jawaban. Ia pun mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Di dalam gubuk, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada banyak benda-benda ritual seperti sesajen, patung-patung kecil, dan selembar kain hitam dengan simbol aneh yang tergantung di dinding. Yang lebih mencengangkan, mereka menemukan beberapa buku tua yang berisi mantra-mantra ilmu hitam. Ini bukan tempat biasa, ujar Gus Ikdam. Ini semacam tempat persembunyian atau mungkin pusat praktik ilmu hitam. Warga yang ikut serta dalam pencarian merasa ngeri melihat benda-benda tersebut. Mereka yakin bahwa Mbah Surya telah menggunakan tempat ini untuk menyebarkan ajarannya yang menyesatkan. Saat mereka tengah memeriksa gubuk tersebut, seorang pemuda yang ikut dalam pencarian tiba-tiba berbisik dengan suara panik. Gus, aku melihat ada cahaya aneh di dalam hutan. Semua orang langsung menoleh ke arah yang ditunjukkan pemuda itu. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya merah yang berpendar di antara pepohonan. Mereka segera bergegas menuju sumber cahaya tersebut. Suasana semakin tegang. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang tidak ingin mereka mendekat. Setelah berjalan beberapa menit, mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon besar. Di tengah-tengahnya, tampak seorang pria tua berjubah hitam sedang melakukan ritual dengan beberapa benda di sekelilingnya. Tidak salah lagi, itu pasti Mbah Surya. Dengan suara lantang, Gus Ikdam memanggilnya. Mbah Surya, hentikan semua ini. Apa yang kau lakukan hanya akan membawa kebinasaan. Pria itu menoleh perlahan, matanya memancarkan sinar merah yang mengerikan. Dengan suara serak, ia tertawa pelan. Kalian datang di saat yang tepat, katanya. Aku sedang menyelesaikan sesuatu yang sudah lama kutunda. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat beberapa orang terhuyung ke belakang. Suasana di sekitar mereka berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah.
Mbah Surya mulai melantunkan mantra-mantra dengan suara yang semakin cepat dan keras. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar, dan bayangan hitam muncul dari pepohonan. Warga yang ikut serta langsung panik, tetapi Gus Ikdam tetap tenang. "Jangan takut," serunya, "perbanyak istighfar dan baca ayat kursi." Dengan segera, para warga mulai membaca ayat suci dengan suara lantang. Getaran tanah semakin kuat, tetapi bayangan hitam yang muncul mulai melemah. Mbah Surya tampak marah. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang dari kejauhan. Namun, semakin keras suara doa yang dibacakan, semakin lemah energi yang ia keluarkan. Gus Ikdam melangkah maju dan mengarahkan tangannya ke arah Mbah Surya. "Dengan izin Allah, semua kejahatan harus berakhir di sini," serunya. Seketika itu juga, angin yang berhembus berhenti, dan suasana kembali sunyi. Mbah Surya tampak lemah. Ia jatuh berlutut dan napasnya tersengal-sengal. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Aku kalah." Warga segera mengikatnya untuk dibawa ke balai desa agar dapat diproses lebih lanjut. Setelah Mbah Surya ditangkap, desa kembali dalam keadaan damai. Warga berkumpul di masjid untuk melakukan doa bersama, memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Di balai desa, Mbah Surya akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ia telah menyebarkan ajaran sesat di berbagai tempat, menawarkan pesugihan kepada orang-orang yang lemah iman. "Aku pikir ini jalan yang benar untuk memperoleh kekayaan," katanya dengan nada penuh penyesalan. Gus Ikdam menatapnya dengan dalam. "Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Allah. Apa yang kau lakukan hanya membawa penderitaan bagi orang lain, dan juga bagi dirimu sendiri," ujarnya. Mbah Surya akhirnya bersedia untuk bertaubat. Ia meminta agar dirinya dibimbing untuk meninggalkan semua ilmu hitam yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Dengan pengawasan ketat, ia mulai menjalani proses pembersihan spiritual dengan bimbingan para ulama. Setelah kejadian ini, warga desa semakin sadar akan pentingnya menjaga iman dan menjauhi segala bentuk pesugihan. Mereka mulai lebih rajin mengikuti pengajian dan memperdalam ilmu agama agar tidak mudah tergoda oleh jalan pintas menuju kekayaan. "Rezeki itu datang dari Allah, bukan dari makhluk halus atau perjanjian gelap," ujar seorang warga dengan penuh keyakinan. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh desa, bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Sebagai langkah pencegahan, kepala desa mengeluarkan peraturan ketat bahwa setiap orang yang kedapatan terlibat dalam praktik pesugihan akan ditindak tegas. Selain itu, mereka juga mendirikan pengajian rutin untuk menjaga ketakwaan warga. Beberapa bulan setelah kejadian ini, desa kembali tenang. Tidak ada lagi gangguan supranatural atau kejadian aneh yang menimpa warga. Mereka hidup dalam damai, dengan kesadaran bahwa hanya dengan iman dan kerja keras, seseorang bisa mendapatkan rezeki yang halal. Gus Ikdam kembali melanjutkan dakwahnya ke berbagai tempat. Kejadian di desa ini menjadi salah satu pengalaman berharga dalam perjalanan dakwahnya. Ia terus mengingatkan umat agar tidak mudah tergoda oleh jalan pintas yang menyesatkan. Di masjid desa, seorang pemuda yang dulunya hampir tergoda oleh pesugihan kini menjadi salah satu pengurus aktif. Ia merasa bersyukur karena telah diselamatkan dari jalan yang salah. "Aku hampir kehilangan segalanya," katanya. "Tapi berkat pengajian Gus Ikdam, aku sadar bahwa Allah selalu memberikan jalan terbaik bagi hambanya yang bersabar." Dengan berlalunya waktu, desa ini menjadi contoh bagi desa-desa lain tentang bagaimana iman dan kebersamaan dapat mengalahkan kegelapan. Kini, mereka hidup dalam ketenangan, tanpa takut akan gangguan ilmu hitam lagi. Kisah tentang penangkapan Mbah Surya dan babi ngepet yang menghebohkan desa tidak hanya berhenti di situ. Berita ini dengan cepat menyebar ke desa-desa lain di Banyuwangi dan sekitarnya. Banyak orang yang penasaran dan datang ke desa untuk mendengar langsung cerita dari warga. Beberapa tokoh agama dan ulama dari daerah sekitar bahkan datang untuk berdiskusi dengan Gus Ikdam. Mereka ingin mengetahui bagaimana cara mengatasi praktik pesugihan dan ilmu hitam yang mungkin masih tersembunyi di desa mereka masing-masing. Di sisi lain, warga desa mulai merasa lega. Mereka tidak lagi dihantui rasa takut setiap malam. Suasana desa kembali seperti sedia kala, penuh dengan kedamaian dan semangat untuk menjalani kehidupan dengan cara yang lebih baik. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang masih menjadi misteri. Beberapa warga mengatakan bahwa mereka masih merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat di sekitar desa. Bisakah ini berarti bahwa jejak ilmu hitam belum sepenuhnya hilang?
Suatu hari, seorang warga tua bernama Mbah Karto mendatangi Gus Ikdam dengan wajah cemas. "Gus, aku mimpi buruk semalam. Aku melihat sosok Mbah Surya dalam mimpiku, tetapi dia tidak sendiri. Ada bayangan hitam di belakangnya yang mengerikan." Gus Ikdam mendengarkan dengan saksama. "Apa yang kau lihat dalam mimpimu, Mbah?" tanyanya. Mbah Karto menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Mbah Surya dalam mimpiku mengatakan bahwa dia bukan satu-satunya yang melakukan praktik pesugihan di desa ini. Ada orang lain, seseorang yang lebih berbahaya." Mendengar hal ini, Gus Ikdam menjadi waspada. Jika memang masih ada seseorang yang meneruskan praktik terlarang itu, maka bahaya belum benar-benar usai. Ia pun mengajak warga untuk lebih berhati-hati dan terus memperbanyak doa agar desa tetap terlindungi dari hal-hal buruk. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Mbah Karto, warga kembali dihebohkan dengan kejadian aneh. Beberapa ternak warga ditemukan mati dengan luka yang tidak wajar. Ada yang seperti dicabik oleh sesuatu yang tajam, dan ada yang tubuhnya mengering seolah darahnya dihisap habis. "Warga harus lebih berhati-hati," ujar kepala desa. "Jangan keluar rumah terlalu malam dan perbanyak doa." Gus Ikdam mulai menyelidiki lebih dalam. Ia bersama beberapa pemuda desa mencoba mencari tahu apakah ada orang yang masih terlibat dalam praktik pesugihan. Setelah bertanya kepada beberapa warga, mereka mendapat informasi bahwa ada seorang lelaki tua bernama Pak Dirman yang tinggal di pinggiran desa dan jarang bergaul dengan orang lain. "Aku pernah melihat dia keluar rumah tengah malam, berjalan ke arah hutan," kata salah satu warga. "Aku merasa ada sesuatu yang aneh dengannya." Gus Ikdam dan para pemuda pun memutuskan untuk mengawasi rumah Pak Dirman. Malam itu, Gus Ikdam dan beberapa warga mengintai dari kejauhan. Mereka melihat Pak Dirman keluar rumah dengan membawa sesuatu yang terbungkus kain hitam. Dengan langkah perlahan, ia berjalan ke arah hutan. "Ikuti dia, tapi jangan sampai ketahuan," bisik Gus Ikdam kepada para pemuda. Mereka mengikuti Pak Dirman hingga sampai ke sebuah tempat yang dipenuhi batu-batu besar. Pak Dirman berhenti dan mulai melakukan sesuatu. Ia meletakkan bungkusan kain hitam itu di atas batu besar, lalu mulai berdoa dengan bahasa yang tidak dipahami. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Beberapa pemuda mulai merasa takut, tetapi Gus Ikdam tetap tenang. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Pak Dirman, hentikan perbuatanmu. Apa yang kau lakukan hanya akan membawa kehancuran bagi dirimu sendiri dan desa ini." Pak Dirman terkejut. Ia menoleh dan melihat rombongan Gus Ikdam. Dengan wajah panik, ia mencoba melarikan diri, tetapi para pemuda segera mengepungnya. "Aku tidak ingin menyakiti siapapun," ujar Pak Dirman dengan suara gemetar. "Aku hanya ingin tetap kaya. Aku takut jatuh miskin, Gus." Gus Ikdam menatapnya dengan penuh iba. "Kekayaan sejati bukan berasal dari ilmu hitam, Pak Dirman. Percayalah, Allah akan mencukupi kebutuhanmu jika kau berserah diri dan bekerja dengan ikhlas." Pak Dirman pun menangis dan mengakui semua kesalahannya. Ia mengaku telah belajar pesugihan dari seorang dukun di luar desa, tetapi kini ia sadar bahwa semua itu hanya menjerumuskannya dalam ketakutan dan kesengsaraan. Dengan kesadaran dan tobatnya Pak Dirman, desa akhirnya benar-benar terbebas dari pengaruh ilmu hitam. Warga merasa lebih tenang dan semakin rajin dalam beribadah serta mengikuti pengajian. Gus Ikdam pun merasa lega. Ia telah melihat bagaimana keimanan dan doa bisa mengalahkan kejahatan yang paling gelap sekalipun. Ia juga merasa bersyukur karena para warga semakin memahami bahwa jalan yang benar adalah bersandar kepada Allah, bukan kepada makhluk gaib atau ritual sesat. Sebagai bentuk syukur, warga desa mengadakan pengajian akbar dan doa bersama. Mereka mengundang para ulama dari desa-desa lain untuk memperkuat ikatan spiritual mereka. Pak Dirman, yang kini telah bertaubat, memilih untuk hidup sederhana dan mendalami agama. Ia bahkan mulai aktif membantu di masjid dan mengajarkan para pemuda tentang pentingnya mencari rezeki yang halal. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa kekayaan yang datang dari cara yang tidak halal hanya akan membawa bencana. Dengan berakhirnya segala ancaman ilmu hitam, desa pun kembali hidup dalam ketenangan dan keberkahan. Gus Ikdam melanjutkan perjalanannya untuk berdakwah ke tempat lain, meninggalkan desa dengan harapan bahwa mereka akan terus mempertahankan iman dan ketakwaan mereka. Tamat. Terima kasih telah menonton kisah fiktif ini ya, salam damai.